Sudah capek jaga ayah, masih mau ngatur rumah? Suara Raffi terdengar di teras, cukup keras untuk tetangga mendengar. Adik tirinya berdiri di belakangnya, tersenyum tipis. Dina diam. Lalu pintu kamar terbuka perlahan, dan seseorang keluar tanpa rasa bersalah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pintu kamar utama terbuka dengan suara engsel yang berderit pelan. Cahaya lampu gantung masih menyala, menyinari spray putih yang kusut. Aroma parfum manis bercampur bau keringat tipis memenuhi udara yang terasa pengap. Nadia berdiri di ambang pintu. Di atas kasurnya sendiri, suaminya, Raka, bangkit setengah duduk. Di sampingnya, adik tirinya menarik selimut hingga ke dada. Wajahnya pucat namun tidak sepenuhnya malu. Nadia? Suara Raka tercekat, lalu mengeras. Kenapa kamu pulang sekarang? Langkah Nadia masih di koridor. Tasnya belum terlepas dari bahu. Dari ruang tamu, suara televisi menyala pelan. Pembantu rumah tangga tampaknya belum menyadari apa yang terjadi. Sudah berapa lama? Tanya Nadia, suaranya datar. Raka berdiri, merapikan kemeja yang tergeletak di kursi. Kamu terlalu sibuk di klinik. Aku juga butuh ditemani. Adik tirinya menambahkan pelan, hampir berbisik namun cukup jelas. Mas bilang kalian sudah lama seperti orang asing. Kalimat itu jatuh seperti kaca tipis yang pecah. Nadia tidak melangkah masuk. Ia tidak berteriak. Hanya menatap spray yang kusut, bantal yang bergeser, dan cincin di jari Raka yang masih terpasang rapi. Di dalam kepala Raka, satu hal berputar. Ia tidak boleh terlihat bersalah. Jika Nadia marah, ia bisa menyalahkan emosinya. Jika Nadia menangis, ia bisa menyebutnya dramatis. Aku tidak mau drama malam ini, ucap Raka. Nadanya tajam. Kalau kamu tidak terima, kita bisa bicara soal perpisahan. Suara pendingin ruangan berdengung pelan. Lampu bergetar tipis. Nadia akhirnya melangkah satu langkah ke dalam. Tatapannya tidak basah, tidak bergetar. Dan senyum kecil yang muncul di wajahnya membuat Raka menyadari, ada sesuatu yang belum ia pahami. Pintu kamar tertutup pelan setelah Nadia melangkah keluar. Suara klik kunci terdengar kecil, namun terasa seperti garis tegas yang ditarik di udara. Lorong rumah itu gelap, hanya diterangi lampu dinding berwarna kuning redup. Aroma pengharum ruangan bercampur bau parfum asing yang masih menempel di kain tirai. Di belakangnya, Raka keluar dari kamar dengan langkah cepat. Kamu mau kemana lagi? Suaranya rendah, menahan nada tinggi agar tidak terdengar keluar rumah. Jangan buat semuanya tambah memalukan. Nadia berhenti di dekat meja konsol. Permukaan kayunya dingin saat jemarinya menyentuhnya. Dari ruang tamu, suara televisi masih menyala. Iklan tertawa keras, kontras dengan napas yang terasa berat di dadanya. Aku tidak memalukan siapapun, jawabnya pelan. Raka mendekat. Cahaya lampu dinding memantulkan bayangan wajahnya yang tegang di kaca bingkai foto keluarga. Kamu tahu kenapa ini terjadi? Bisiknya, lebih tajam dari teriakan. Karena kamu selalu memilih klinik itu. Kamu lebih peduli pada ayahmu daripada rumah ini. Hinaan itu tidak keras, tetapi tepat sasaran. Bukan sekadar tentang pengkhianatan, melainkan tentang prioritas. Aku lelah hidup dengan perempuan yang selalu merasa benar. Lanjutnya. Kamu dingin, Nat. Kamu seperti merawat semua orang kecuali suamimu sendiri. Kata dingin menggantung lebih lama dari yang lain. Nadia menatapnya tanpa menjawab. Ia bisa merasakan detak jam dinding di ujung lorong. Tik, tik, tik. Terlalu jelas di antara mereka. Pendingin ruangan berdengung pelan. Bau parfum yang bukan miliknya menusuk lebih kuat sekarang. Seolah ingin memastikan ia mengingat. Raka menunggu reaksi. Kemarahan. Piring yang dilempar. Namun Nadia hanya mengangguk tipis. Lalu melangkah menuju kamar tamu di ujung lorong. Pintu ditutup. Di luar rumah, suara motor lewat sebentar, lalu menghilang. Hujan tipis mulai turun,
mengetuk kaca jendela dengan ritme lembut. Nadia duduk di tepi ranjang kamar tamu. Spraynya lebih kasar dari kamar utama. Cahaya lampu meja kecil menyinari dinding dengan warna kekuningan yang letih. Aroma kayu lemari bercampur debu halus yang jarang dibuka. Ia melepas sepatu perlahan. Kulit telapak kakinya terasa nyeri setelah seharian berdiri di klinik. Di dalam kepalanya, kalimat Raka berulang pelan. "Kamu dingin. Apakah itu benar?" Ia teringat ayahnya yang terbaring lemah di ruang rawat. Bau obat dan alkohol medis menempel di pakaiannya setiap malam. Ia teringat bagaimana Raka jarang bertanya bagaimana kondisi terakhirnya. Ia teringat bagaimana adik tirinya mulai sering datang ke rumah, membawa tawa ringan yang dulu pernah ada di antara dirinya dan Raka. Tangannya meraih tas yang tadi ia bawa. Resletingnya berbunyi pelan ketika dibuka. Di dalamnya, bukan hanya catatan medis ayahnya. Ada sebuah map tipis berwarna abu-abu. Ia menariknya keluar dan meletakkannya di atas ranjang. Kertas di dalamnya tersusun rapi. Sudut-sudutnya tidak kusut. Tanda tangan di halaman pertama tercetak jelas. Bukan hanya namanya. Nama Raka juga ada di sana. Nadia menyentuh tanda tangan itu dengan ujung jari. Tekstur tinta yang mengering terasa rata. Ia tidak membukanya lebih jauh. Di ruang keluarga, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari grup keluarga besar. "Katanya kamu tadi pulang cepat dari klinik? Semua baik-baik saja." Beberapa menit kemudian, pesan lain menyusul, dari nomor yang tidak ia simpan. "Sabar ya, Mbak. Di rumah tadi lampunya masih terang." Tekanan sosial datang tanpa wajah, tanpa suara keras. Hanya huruf-huruf kecil di layar. Nadia mematikan ponsel. Hujan di luar mulai lebih deras. Tetesannya terdengar jelas di atap seng bagian belakang rumah. Angin menggeser sedikit daun jendela, membuat celah tipis tempat udara dingin masuk perlahan. Ia berbaring di ranjang tanpa mematikan lampu. Tatapannya kosong ke langit-langit. Di kamar utama, suara langkah terdengar samar. Laci dibuka. Air keran mengalir. Raka mungkin berpura-pura semuanya biasa saja. Namun ia tidak tahu satu hal. Map abu-abu itu bukan sekadar dokumen lama. Ia adalah sesuatu yang selama ini Nadia simpan bukan untuk menyerang, melainkan untuk berjaga. Dan ketika suara notifikasi kembali terdengar, kali ini dari email yang jarang ia buka, Nadia hanya melirik sekilas pada layar yang menyala. Subjeknya singkat. Konfirmasi kepemilikan aset bersama, perlu kehadiran kedua pihak. Nadia menutup layar tanpa membaca isi lengkapnya. Lampu kamar tamu tetap menyala. Hujan terus turun. Dan di antara suara detak jam dan napas yang perlahan stabil, Nadia mulai menyadari bahwa luka malam ini belum selesai. Ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Pagi itu rumah terasa berbeda. Cahaya matahari menembus tirai tipis ruang makan, membentuk garis-garis terang di lantai keramik yang dingin. Aroma kopi yang diseduh pembantu rumah tangga menyebar lembut, tetapi tidak ada percakapan yang menyertainya. Hanya suara sendok menyentuh cangkir dan detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. Raka duduk di ujung meja. Ponselnya terbuka. Layarnya memantulkan cahaya putih ke wajahnya yang tegang. Notifikasi terus berdatangan. Pesan dari sepupu, dari grup kantor, bahkan dari klien lama. Katanya semalam lampu kamar utama nyala sampai pagi. Kabar ayah mertua bagaimana? Beberapa pesan disertai foto buram dari luar rumah mereka. Bayangan dua orang terlihat samar di jendela kamar. Tekanan eksternal mulai berbentuk. Raka meremas pelan ponselnya. Ia tidak takut pada Nadia. Ia takut pada cerita yang berkembang di luar kendalinya. Dalam pekerjaannya, reputasi adalah modal. Ia sedang menunggu persetujuan proyek besar, dan gosip keluarga bisa menjadi alasan sederhana untuk membatalkannya. Di sisi lain meja, Nadia duduk dengan tenang. Cahaya pagi menyentuh wajahnya yang pucat. Tangannya memegang cangkir teh. Permukaannya hangat di telapak. Uap tipis naik perlahan ke udara. "Kita harus terlihat normal," kata Raka tiba-tiba. Suaranya lebih tenang dari semalam. "Ayahmu juga tidak perlu tahu semua ini. Itu bukan permintaan. Itu strategi."
Nadia menatapnya sebentar. Ia bisa mendengar suara kendaraan lewat di luar pagar. Angin yang menyentuh daun pohon mangga di halaman. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Normal? Tanyanya pelan. Raka menghela napas. Aku tidak mau semuanya runtuh hanya karena satu kesalahan. Di dalam kepalanya, Raka membenarkan diri. Ia tidak berniat menghancurkan pernikahan. Ia merasa kesepian. Nadia terlalu sibuk menjaga ayahnya. Rumah terasa seperti ruang transit, bukan tempat pulang. Adik tiri Nadia hadir sebagai telinga yang mau mendengar, sebagai cermin yang membuatnya merasa masih diinginkan. Ia tidak merasa dirinya monster. Ia hanya merasa tidak diperhatikan. Namun motif itu tidak menghapus kenyataan. Nadia menunduk. Tekanan internal mulai bergerak dalam dirinya. Apakah ia terlalu lama meninggalkan rumah? Apakah ia benar-benar berubah menjadi dingin? Keraguan itu datang seperti kabut tipis, tidak langsung menutupi segalanya, tetapi cukup untuk membuat langkah terasa goyah. Ponselnya bergetar. Pesan dari dokter klinik. Kondisi ayah menurun. Jika memungkinkan, datang lebih cepat. Napas Nadia tertahan sesaat. Tekanan situasional muncul, nyata dan mendesak. Ia berdiri tanpa berkata apa-apa. Kursi bergeser dengan suara gesekan pelan. Aroma kopi kini terasa pahit di udara. Aku ke klinik, katanya singkat. Raka ikut berdiri. Aku ikut. Nadia menatapnya. Tidak perlu. Ia tidak ingin keributan di ruang rawat. Di klinik, bau antiseptik dan obat-obatan menyengat lembut. Lampu putih menyilaukan, memantulkan bayangan di lantai yang mengilap. Suara monitor jantung berdetak teratur. Bip, 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 mengisi ruang rawat yang sempit. Ayahnya terbaring lemah. Tangannya dingin ketika Nadia menggenggamnya. Di luar ruangan, dua kerabat berbisik. Nadia mendengar namanya disebut pelan. Ia tahu cerita mulai menyebar. Tekanan sosial merayap hingga ke tempat ini. Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ia melihat punggung istrinya yang sedikit membungkuk. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan marah, bukan takut pada reputasi, melainkan rasa bersalah yang lambat dan berat. Ia mendekat. Aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya pelan. Nadia tidak menoleh. Di dalam dirinya, pertarungan terjadi. Ia lelah. Tubuhnya lelah. Hatinya lebih lelah lagi. Ia hampir berkata, kita sudahi saja semuanya. Ia hampir menyerah pada gagasan bahwa mungkin lebih mudah melepaskan daripada memperjuangkan. Namun suara monitor jantung kembali berbunyi, konsisten dan rapuh. Bip, bip. Di saku tasnya, map abu-abu itu terasa seperti beban dan perlindungan sekaligus. Raka menerima panggilan masuk di lorong klinik. Suaranya berubah ketika berbicara dengan rekan bisnis. Tidak, semuanya stabil. Keluarga baik-baik saja, katanya, mencoba terdengar meyakinkan. Di ujung sana, suara pria terdengar tegas. Investor ingin kepastian. Kita tidak bisa bekerja sama dengan manajemen yang tidak solid. Ancaman kini memiliki bentuk. Jika reputasinya jatuh, proyeknya batal. Jika proyek batal, kondisi finansial mereka terguncang. Jika itu terjadi, biaya pengobatan ayah Nadia ikut terancam. Lingkaran tekanan mulai menutup. Raka menutup telepon dan menyandarkan kepala pada dinding lorong. Teksturnya dingin di pelipisnya. Ia menyadari bahwa bukan hanya pernikahan yang dipertaruhkan, melainkan seluruh struktur yang mereka bangun bersama. Di dalam ruang rawat, Nadia menerima panggilan lain. Nomor tak dikenal. Ia menjawab tanpa suara. Kalau kamu tetap diam, semua orang akan berpikir kamu lemah. Suara perempuan itu terdengar tenang. Adik tirinya. Mas tidak bahagia. Kamu tahu itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada ejekan. Hanya keyakinan yang dingin. Nadia menutup telepon. Tekanan kini datang dari semua sisi. Keluarga, sosial, finansial, emosional. Ia berdiri dan melangkah keluar ruangan. Raka menatapnya. Menunggu. Kita harus bicara, katanya pelan.
Nada itu berbeda dari sebelumnya. Bukan ancaman. Bukan perintah. Namun sebelum kata berikutnya keluar, seorang perawat mendekat dengan wajah serius. Ibu Nadia, dokter ingin bertemu sekarang. Ada keputusan medis yang harus diambil segera. Udara terasa menegang. Keputusan medis berarti biaya besar. Persetujuan tertulis. Tanda tangan. Nadia tahu namanya yang tertera sebagai pemilik utama beberapa aset keluarga. Raka belum benar-benar memahami apa artinya itu. Dan ketika dokter menyebutkan angka yang harus disiapkan dalam waktu singkat, Raka merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh. Ia tidak lagi berdiri di posisi paling kuat. Di layar ponselnya, pesan baru masuk dari investor. Jika situasi keluarga tidak stabil, kami tarik diri. Ancaman itu kini bukan bayangan. Ia nyata. Dan Nadia, yang hampir menyerah beberapa menit lalu, kini berdiri di antara dua keputusan besar. Menyelamatkan ayahnya, atau menyelamatkan rumah tangganya. Ia belum memilih. Namun seseorang jelas sedang menunggu agar ia gagal. Dan langkah berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar memegang kendali. Ruang konsultasi klinik terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu putih di langit-langit memancarkan cahaya tajam yang memantul di meja logam. Aroma antiseptik bercampur samar dengan wangi kopi yang tertinggal dari ruang perawat. Suara pendingin ruangan berdengung pelan, konstan, hampir seperti napas yang ditahan. Dokter spesialis duduk di hadapan Nadia dan Raka. Map medis terbuka di atas meja. Kertasnya sedikit berdesir ketika dibalik. Kondisi ayah ibu membutuhkan tindakan lanjutan. Ucap dokter itu tenang. Biayanya memang besar. Tapi ada opsi bantuan internal dari yayasan klinik, jika disetujui Dewan Pengawas. Kesempatan kecil itu muncul tanpa fanfare. Nadia menatap dokter tersebut lebih lama. Yayasan? Tanyanya pelan. Dokter mengangguk. Biasanya diberikan untuk keluarga dengan kontribusi tertentu pada klinik. Raka mengernyit. Kontribusi. Nadia tidak menjawab. Tangannya tetap tenang di pangkuan. Namun jari-jarinya sedikit menekan kain rok yang halus. Indikasi status tersembunyi itu mulai muncul di permukaan. Dokter melanjutkan, nama keluarga Anda pernah tercatat dalam pengembangan awal klinik ini. Ada dokumen lama yang perlu diverifikasi. Raka menoleh cepat pada Nadia. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan bagian sejarah itu. Ia hanya tahu klinik tersebut berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Ia tidak pernah bertanya dari mana dana awalnya berasal. Dukungan tak terduga itu terasa seperti celah cahaya di ruangan yang dingin. Jika Dewan menyetujui, tambah dokter, biaya utama bisa ditanggung yayasan. Raka merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia melihat kemungkinan jalan keluar yang tidak sepenuhnya bergantung pada investor. Namun harapan itu masih rapuh. Di luar ruang konsultasi, ponsel Nadia bergetar. Pesan masuk lagi. Jangan merasa terlalu aman. Dokumen lama juga bisa membuka cerita lama. Ia membaca pesan itu tanpa ekspresi. Nomor yang sama. Nada yang sama. Sabotase kecil itu terasa lebih dekat. Seseorang tahu tentang dokumen lama klinik. Seseorang ingin mencegahnya memanfaatkan status tersebut. Raka melihat perubahan tipis di wajah Nadia. Siapa? Tanyanya. Tidak penting. Jawabnya singkat. Padahal itu penting. Ia tahu adik tirinya bukan tipe yang berhenti begitu saja. Jika Dewan Pengawas mengungkit struktur kepemilikan lama, nama-nama keluarga akan muncul. Termasuk hubungan yang selama ini tidak pernah dibicarakan di ruang publik. Raka belum tahu betapa luas jaringan yang selama ini berdiri diam di belakang istrinya. Beberapa jam kemudian, Nadia dipanggil bertemu salah satu anggota Dewan Pengawas klinik. Ruangan itu lebih formal. Dinding kayu gelap, lampu kuning hangat, aroma kertas tua dan furnitur mengilap. Pria parubaya itu berdiri ketika Nadia masuk. Kami tidak pernah menyangka Anda kembali dalam situasi seperti ini, katanya pelan. Kontribusi almarhum ibu Anda pada pendirian klinik sangat berarti. Raka yang duduk di sampingnya terdiam. Ia baru mendengar kalimat itu secara eksplisit.
Status tersembunyi itu kini disebut tanpa ragu. Kami siap membantu, lanjut pria itu. Namun kami perlu klarifikasi terkait beberapa isu publik yang beredar. Raka menegang. Isu publik. Foto-foto. Bisik-bisik. Gangguan kecil kini merembet ke ranah resmi. Nadia duduk tegak. Ayah saya membutuhkan tindakan segera. Ucapnya tenang. Itu yang paling utama. Nada suaranya stabil. Tidak memohon. Tidak mendesak. Pria itu mengangguk. Kami akan mempercepat proses. Tapi keputusan final tetap melalui rapat dewan malam ini. Malam ini. Waktu yang sempit. Raka merasakan tekanan kembali naik. Harapan yang muncul tadi pagi kini terasa seperti jembatan tipis di atas jurang. Di lorong klinik, suara sepatu hak terdengar pelan. Adik tiri Nadia berdiri beberapa meter dari mereka, berpura-pura menunggu lift. Tatapannya tidak menantang, tetapi terlalu tenang. Raka melihatnya. Ia baru menyadari betapa rumit jaringan hubungan yang ia abaikan selama ini. Lift terbuka dengan bunyi pelan. Cahaya putih dari dalam kabin menyinari wajah perempuan itu sebelum pintu menutup kembali. Sabotase itu belum berhenti. Sore menjelang malam. Langit di luar klinik berubah keabu-abuan. Lampu jalan menyala satu persatu. Angin tipis membawa aroma hujan yang tertahan. Raka berdiri di parkiran, menatap gedung klinik yang tampak lebih besar dari biasanya. Aku tidak tahu tentang semua ini, katanya pelan pada Nadia. Nadia menatap lurus ke depan. Kamu tidak pernah bertanya. Kalimat itu tidak keras. Namun cukup untuk membuat udara di antara mereka terasa lebih padat. Ponsel Nadia kembali bergetar. Pesan baru. Rapat dewan tidak hanya membahas biaya medis. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka pesan lanjutan. Ada yang ingin membuka struktur kepemilikan lama perusahaan kalian juga. Nadia menutup layar perlahan. Raka belum membaca pesan itu. Ia belum tahu bahwa malam ini bukan hanya soal operasi ayahnya. Malam ini, dua panggung bisa bertemu, klinik dan perusahaan. Dan jika struktur lama benar-benar dibuka di hadapan dewan, maka bukan hanya kesehatan ayahnya yang dipertaruhkan, melainkan posisi siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam hidup mereka. Aula rapat klinik malam itu berubah menjadi ruang formal yang nyaris tanpa celah. Lampu kristal menggantung tinggi, memancarkan cahaya putih yang memantul di lantai marmer mengilap. Aroma kayu poles dan kopi hitam dari meja samping bercampur dengan wangi parfum para anggota dewan. Suara kursi ditarik pelan dan kertas dibalik terdengar jelas di udara yang sejuk oleh pendingin ruangan. Raka duduk di barisan depan. Jasnya rapi, dagunya terangkat. Ia berusaha menguasai ekspresi. Di sampingnya, Nadia duduk lebih tenang. Gaunnya sederhana, potongannya bersih tanpa detail mencolok. Tangannya terlipat di atas tas kecil yang diletakkan di pangkuannya. Beberapa anggota keluarga besar juga hadir, duduk di baris belakang. Tatapan mereka tidak lagi sekadar penasaran, melainkan menunggu. Ketua dewan berdiri di podium. Mikrofon memantulkan cahaya tipis di permukaannya. Kita akan membahas dua hal malam ini, ucapnya tenang. Tindakan medis lanjutan dan klarifikasi kontribusi awal pada pendirian klinik. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia yakin pembahasan akan berhenti pada biaya dan donasi. Ia belum memahami arah penuh malam itu. Ketua dewan membuka map tebal berwarna coklat. Suara gesekan kertas terdengar halus. Beberapa dokumen lama perlu ditegaskan kembali, lanjutnya. Terutama terkait nama donatur dan pemegang hak suara yayasan. Ruang itu menjadi lebih sunyi. Sendok kecil berhenti beradu dengan cangkir. Seseorang menahan batuknya. Raka menoleh sekilas pada Nadia. Wajahnya tetap datar. Ketua dewan melanjutkan, lebih perlahan, seolah setiap suku kata harus diletakkan tepat. Nama yang selama ini tidak pernah tampil di forum resmi, namun tercatat sebagai penyumbang dana terbesar saat pembangunan awal. Ia berhenti sejenak. Hening merayap. Lampu di atas panggung terasa lebih terang. Ibu. Nah. Raka merasakan udara di paru-parunya menipis. Dia. Nama itu terdengar jelas,
Tanpa gema tambahan, beberapa kepala menoleh hampir bersamaan. Kursi-kursi bergeser pelan. Cahaya lampu memantulkan kilau tipis di mata para anggota dewan. Di layar proyektor muncul tulisan sederhana. Nadia, donatur utama pemegang hak suara yayasan. Tidak ada foto. Tidak ada montase dramatis. Hanya teks putih di atas latar gelap. Raka membeku. Ia teringat map abu-abu di kamar tamu. Ia teringat tanda tangan yang pernah ia anggap formalitas. Ketua dewan menutup mapnya perlahan. Dengan status ini, Ibu Nadia memiliki hak suara dalam keputusan pendanaan dan kebijakan klinik, tambahnya. Hening berlangsung beberapa detik lebih lama dari yang nyaman. Kemudian satu tepuk tangan terdengar dari baris kanan. Disusul yang lain. Tidak riuh, tidak berlebihan. Namun cukup untuk mengubah arah malam. Raka menatap Nadia. Ia tidak berdiri dengan wajah kemenangan. Tidak pula menatapnya dengan balas dendam. Ia hanya menarik napas pelan, lalu bangkit. Suara kain gaunnya bergesek lembut ketika ia melangkah ke depan. Lampu mengikuti pergerakannya. Ia berdiri di samping ketua dewan, tidak mengambil mikrofon. Saya hadir untuk memastikan ayah saya mendapat penanganan terbaik. Ucapnya singkat. Suaranya jernih, tidak tinggi, tidak bergetar. Dan klinik ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia berhenti. Tidak ada sindiran tentang suami. Tidak ada pengungkapan konflik pribadi. Raka merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia sadar tatapan orang-orang kini beralih kepadanya. Bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai suami yang tidak mengetahui posisi istrinya sendiri. Di baris belakang, adik tiri Nadia duduk lebih kaku. Senyumnya yang biasa tampak ringan kini menghilang tipis. Ketua dewan melanjutkan, keputusan pendanaan untuk operasi akan ditentukan melalui hak suara yayasan. Kata hak suara terdengar seperti garis tipis yang membelah ruangan. Raka memahami sesuatu dengan terlambat. Selama ini ia merasa mengendalikan panggung, rumah, perusahaan, bahkan narasi di depan keluarga besar. Namun malam ini, panggung itu tidak lagi berada di tangannya. Nadia menuruni podium tanpa menoleh. Lampu tetap terang. Tepuk tangan mereda perlahan. Raka berdiri setengah, ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia baru menyadari satu hal. Malam ini bukan hanya tentang biaya operasi, melainkan tentang siapa yang sebenarnya berdiri paling kokoh di bawah cahaya yang sama. Aula hampir kosong ketika keputusan akhir dibacakan. Lampu utama diredupkan, menyisakan cahaya hangat di sekitar meja dewan. Aroma kopi yang mulai dingin bercampur dengan wangi kayu podium. Suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas kini, seperti dengung tipis yang menahan hening. Raka berdiri di sisi ruangan. Jasnya masih rapi namun bahunya tak lagi tegap. Di tangannya, ponsel yang sejak tadi bergetar kini diam. Investor, keluarga, kolega, semuanya sudah mendengar siapa yang memegang hak suara. Ia menatap Nadia yang berdiri beberapa meter di depannya. Keputusan dewan sederhana. Pendanaan operasi disetujui melalui yayasan, dengan persetujuan pemegang hak suara utama. Nama Nadia tercantum di bawahnya. Raka baru menyadari sepenuhnya bahwa nasib medis ayah mertuanya, yang tadi pagi ia keluhkan sebagai beban, bergantung pada perempuan yang ia sebut dingin. Ironi itu tidak datang dengan sorakan. Ia datang dengan sunyi. Raka melangkah mendekat. Suara sepatunya terdengar jelas di lantai marmer yang dingin. Nadia. Panggilnya pelan. Ia berhenti dan menoleh. Cahaya lampu samping memantulkan garis lembut di wajahnya. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tatapan tajam. Hanya, aku tidak tahu. Katanya singkat. Kalimat itu tidak panjang, tidak teratur. Lebih seperti pengakuan yang terlepas tanpa persiapan. Nadia menatapnya beberapa detik. Kamu tidak pernah mencari tahu, jawabnya. Nada suaranya stabil, pendek, tanpa tekanan. Raka menunduk sebentar. Ia merasakan sesuatu runtuh bukan karena dimarahi, tetapi karena tidak ada kemarahan di sana. Di belakang mereka, Ketua Dewan menutup map terakhir. Dokumen dikumpulkan.
Kursi-kursi didorong kembali ke posisi semula. Suara gesekan kayu terdengar pelan. Raka menelan ludah. "Apa keputusanmu tentang perusahaan?" tanyanya. Pertanyaan itu bukan lagi perintah. Bukan pula tuntutan. Lebih seperti seseorang yang menyadari kendali tidak lagi ada di tangannya. Nadia tidak langsung menjawab. Di dalam tas kecilnya, map abu-abu tetap tersimpan. Ia tahu lebih banyak daripada yang diumumkan malam ini. Ia tahu struktur kepemilikan perusahaan mereka bisa dibuka kapan saja, jika ia menginginkannya. Raka tidak tahu. Penonton tahu. Itu cukup. "Aku akan memisahkan urusan pribadi dan profesional," ucap Nadia akhirnya. Kalimat itu pendek, dingin. Tidak ada ancaman. Tidak ada balasan hinaan. Raka mengangguk perlahan. Ia menyadari untuk pertama kalinya, ia berdiri bukan sebagai pusat, melainkan sebagai pihak yang menunggu keputusan. Di sisi ruangan, adik tiri Nadia keluar tanpa menghampiri siapapun. Tidak ada lagi ruang untuk drama kecilnya. Lampu semakin redup. Raka melangkah satu langkah lebih dekat. "Apa masih ada ruang untuk memperbaiki ini?" tanyanya lirih. Nadia menatapnya sekali lagi. "Ruang selalu ada," katanya. "Tapi tidak selalu untuk peran yang sama." Ia berbalik. Suara langkahnya pelan. Tebel. Raka tetap berdiri. Di layar proyektor yang belum dimatikan, logo yayasan terpampang tenang. Cahaya biru memantul di wajahnya yang kini tidak lagi menyembunyikan ketidakpastian. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia tidak memegang arah. Dan Nadia tidak perlu berteriak untuk membuatnya menyadari hal itu. Rumah terasa lebih luas malam itu. Lampu ruang makan hanya menyala satu. Cahayanya kuning redup memantul di lantai marmer yang dingin. Tidak ada suara televisi. Tidak ada percakapan. Hanya detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya dan dengung pelan pendingin ruangan yang tidak pernah benar-benar mati. Raka duduk sendirian di kursi yang biasa ia tempati. Di depannya, meja makan bersih tanpa piring. Kursi di seberangnya kosong. Di atas meja, tergeletak sebuah bingkai foto lama. Foto pernikahan mereka. Nadia berdiri di sampingnya dengan bahu tegak, senyum tipis. Tangan mereka saling menggenggam dengan jarak yang setara. Raka mengangkat bingkai itu perlahan. Kaca dingin menyentuh ujung jarinya. Cahaya lampu redup memantulkan bayangan wajahnya sendiri bercampur dengan wajah dalam foto. Ia memperhatikan detail kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan. Cara Nadia berdiri sejajar, bukan setengah langkah di belakang. Ia meletakkan foto itu tepat di tengah meja. Ruangan tetap sunyi. Angin malam menggeser tirai tipis, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan. Hanya ruang kosong dan satu kursi yang tidak lagi ditempati. Kadang yang paling berat bukan kehilangan suara, melainkan menyadari siapa yang selama ini berdiri paling kuat tanpa pernah menuntut sorotan. Menurut kalian, apakah seseorang seperti Raka layak diberi kesempatan kedua? Jika kisah ini menyentuh atau membuat kalian berpikir, tetaplah bersama untuk cerita berikutnya.